ya. Coba. Biasa, yes. Luar biasa. Syukur Singapura sehat semua ya. Amin. Sebentar lagi akan ada penjelasan tentang sosialisasi vaksin yang akan kita laksanakan sebentar lagi ya Pak ya. Bapak-bapak diharapkan untuk mendengarkan informasi ini, dan apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di sekitar meja. Ini saya akan memberikan sosialisasi tentang studi vaksin COVID-19. Ya, dengan meningkatnya kasus COVID-19 ya di negara Indonesia dan di Jakarta, yaitu menempati urutan pertama, kita mencari upaya ya dalam penanggulangan COVID-19, yaitu salah satunya dengan pemberian vaksin. Selain dari memakai masker, mencuci tangan ya, kita akan dilakukan dengan cara pemberian vaksin. Kemudian vaksin ini menggunakan protein virus sehingga relatif lebih aman dan diharapkan membuat antibodi yang bertahan lebih lama. Vaksin ini namanya ZF2001. Vaksin ini diambil dari hanya rambut-rambutnya aja ya. Kalau Sinovac itu kan diambil dari keseluruhan virus COVID ini. Nah, kalau untuk vaksin ZF2000 ini diambil dari rambut-rambutnya aja. Akan dilaksanakan di Jakarta. Kalau yang Sinovac itu fase 3 dilaksanakan di Bandung. Ya. Terus, untuk menilai manfaat dan keamanan vaksin, tujuannya ya dalam mencegah COVID-19 pada populasi dewasa 18 tahun ke atas. Nah, di sini nanti untuk ada kriterianya ya yang boleh divaksin atau tidak boleh divaksin. Kemudian ada kriteria yang boleh divaksin itu sehat berusia 18 sampai 59 tahun. Subjek bersedia menandatangani inform consent. Inform consent itu persetujuan. Nanti sebelum dilaksanakan vaksin, bapak-bapak semua di sini akan diberikan form. Di situ ada persetujuan kalau bapak-bapak semua di sini itu bersedia. Ya, jadi di sini kami sistemnya tidak memaksa. Jadi bapak-bapak yang bersedia nanti akan dilanjutkan untuk tahap selanjutnya. Di sini ada kriteria eksklusi, maksudnya itu kriteria yang tidak boleh dilakukan dilanjutkan vaksin, yaitu diduga atau terkonfirmasi demam. Bapak-bapak yang 2 minggu terakhir ke belakang demam itu tidak dilakukan vaksin. Kemudian memiliki tekanan darah tinggi, memiliki riwayat COVID. Jadi bapak-bapak yang pernah terkonfirmasi COVID tidak dianjurkan untuk penelitian ini, gitu ya. Kemudian memiliki penyakit atau kondisi lain yang tidak diperbolehkan dalam penelitian, memiliki riwayat alergi terhadap vaksin atau kandungannya, telah mendapatkan vaksin 14 hari sebelum dosis pertama. Jadi misalkan bapak sebelumnya mendapatkan vaksin selain dari ZF2000 ini, itu bapak tidak diperkenalkan untuk mengikuti penelitian ini. Kemudian telah mendapatkan transfusi darah atau produk darah, semisal mendapatkan transfusi darah seperti yang penyakit hemodialisa tambah darah itu ya. Kemudian sedang berpartisipasi dalam uji klinik COVID-19 lain. Ini kan jenis vaksinnya itu bermacam-macam ya, yang di Indonesia yang masuk dari Cina. Nah, misalkan bapak udah mengikuti uji klinik yang lain dari vaksin ini, bapak tidak diperkenankan untuk mengikuti penelitian di sini, gitu ya. Kemudian studi vaksin diberikan 3 kali dengan selang 30 hari. Dari vaksin pertama kedua itu selangnya 30 hari. Kemudian pemantauan pasca pemberian vaksin maksimal 14 bulan dari pemberian vaksin pertama. Manfaat yang akan mendapat peluang proteksi vaksin COVID-19, kemudian gratis pemantauan kesehatan yang ketat dari tim peneliti. Jadi bapak-bapak akan dipantau ya oleh tim kami. Kemudian mendapat asuransi yang berlaku selama masa studi, pendampingan jika berobat. Jadi misalkan bapak ada keluhan, batuk, sakit, lain-lain, bapak akan dipantau oleh tim kami ya. Nah, ini akan mendapat kompensasi yang didapatkan 3 kali pertemuan 600.000. Jadi sekali pertemuannya itu 200.000,
nanti di pertemuan terakhir akan mendapat 500.000. Jadi jika mengikuti semuanya akan mendapatkan 1.100.000. Kemudian penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komite Etik FKUI RSCM, izin dari pemerintah daerah DKI Jakarta dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ya, untuk bapak-bapak di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari KPSI Laburan, yang ingin saya tanyakan Bu, tadi kan Ibu bicara 3 kali penyuntikan, berarti selama 3 kali itu kita disuntik itu Bu? Ya. Oh, maksudnya pertanyaan saya, kenapa nggak sekali aja dia cukup gitu Bu? Harus sampai 3 kali? Ya Bu, terima kasih. Masalah efek sampingnya ada nggak Bu? Kalau efek samping aja yang kita lain aja, itu aja. Makanya tadi kan jangka waktu pengawasannya 14 bulan. Bila mana di dalam waktu pengawasan lebih ada kejadian yang misalnya kayaknya sakit gitu, itu masih dalam pengawasan nggak? Tadi sudah saya diterangkan sejelas-jelasnya.